subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rifai, 213507049 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mendeskripsikan mengenai perbandingan politik yang terjadi pada demokrasi yang ada di Indonesia beserta yang ada di Amerika. Sebelum membahas mengenai apa yang membedakan demokrasi antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata demos dan kratien. Demos berarti rakyat dan kratien berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Apabila kita merujuk ke dalam salah satu teori yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln mengenai demokrasi, adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintahan yang memimpin rakyatnya harus berasal dari rakyat. Dipilihnya juga harus dipilih oleh rakyat, serta hasilnya harus dirasakan oleh rakyat. Sehingga dalam konteks demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, mengungkapkan partisipasi rakyat adalah salah satu hal yang paling penting dalam konsep demokrasi. Setelah kita mengetahui akan konsep dari demokrasi itu sendiri, langkah selanjutnya untuk menganalisis demokrasi yang ada di Indonesia dan yang ada di Amerika Serikat, diperlukan sebuah pendekatan agar pokok bahasanya bisa dikerucutkan. Dalam hal ini akan digunakan sebuah pendekatan tradisional untuk membahas perbedaan demokrasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat, ditinjau dari segi historis ataupun sejarah yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Dari tahun 1945 sampai 1949, Indonesia menjalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1949 sampai 1966, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 sampai berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Model demokrasi ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi dari rakyat. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain semakin bebas. Maka setelah periode pasca Orde Baru ini, yaitu 1998 sampai sekarang, diterapkan demokrasi masa reformasi, di mana dalam hal ini tuntutan-tuntutan rakyat mengenai demokrasi ini berfokus pada kondisi HAM yang harus diperhatikan secara lebih konsekuen. Bergantinya rejim juga berpengaruh terhadap bergantinya sistem demokrasi. Tetapi pada pelaksanaan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia itu tidak berbeda jauh, mulai dari sistem demokrasi liberal sampai demokrasi masa reformasi. Dalam pelaksanaannya sama saja dan tidak berbeda jauh. Sejarah demokrasi di Amerika Serikat berakar dari rasa kesetaraan
antara imigran yang berada di pesisir New England. Kita ketahui bahwa Amerika Serikat merupakan bapak demokrasi. Artinya hidup dan matinya demokrasi ada di tangan Amerika Serikat. Bahkan yang menyebarluaskan paham demokrasi adalah Amerika Serikat ke negara-negara bagian ketiga ataupun negara yang sedang berkembang. Demokrasi yang ada di Amerika sejarahnya itu berada pada imigran-imigran Eropa yang melarikan diri dari masa kolonialisme ataupun masa feodalisme yang terjadi di wilayah Eropa. Sehingga ketika mereka berpindah ke Amerika ataupun melakukan imigrasi ke Amerika, mereka membawa suatu paham untuk mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang didasarkan pada keinginan rakyat. Setelah mengetahui mengenai sejarah demokrasi dari Indonesia dan Amerika, setelah itu kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi yang ada di kedua negara tersebut. Ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Ketiga, adanya peran kelompok-kelompok kepentingan. Keempat, adanya penghargaan akan HAM dan perlindungan terhadap hak minoritas. Kelima, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang keenam, ide-ide yang baik diterima bukan atas dasar suara terbanyak. Setelah mengetahui ciri-ciri demokrasi di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi yang ada di Amerika. Di mana ciri-ciri demokrasi yang ada di Amerika, pertama, warga negara di Amerika condong untuk membentuk sebuah perkumpulan. Yang kedua, agama berbaur dengan kebiasaan bangsa. Dan yang ketiga, aristokrasi tidak menjadi sebuah dasar hidup. Yang keempat, yang kuat yang akan menjadi pemimpin. Dan yang kelima, individualis yang sangat kuat. Itu merupakan ciri-ciri dari demokrasi yang ada di Indonesia beserta yang ada di Amerika. Masuk ke topik utama mengenai perbandingan demokrasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Pertama, demokrasi yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia pada umumnya memang sama. Tetapi Indonesia lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan Amerika lebih mengedepankan kebebasan aktualisasi pada individu. Meskipun demikian, rasa berserikat dan berkumpul masyarakat Amerika masih dimiliki. Terlihat dari beberapa perkumpulan yang dibentuk untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun gereja, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, sisi positif dari demokrasi Pancasila adalah dianggap bahwa demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang paling tepat. Karena menganut nilai-nilai serta sistem-sistem yang dibuat oleh para founding father yang tercantum di dalam Pancasila. Namun sisi negatifnya, sampai sekarang demokrasi Pancasila belum dapat diterapkan dengan baik di Indonesia dan dianggap tidak mengikuti dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, sisi positif dari demokrasi Amerika Serikat adalah karena sikap individualis yang kuat, masyarakat Amerika Serikat memiliki kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaan dan kepintaran dan sering membentuk perkumpulan untuk kegiatan positif. Sedangkan sisi negatifnya, demokrasi di Amerika Serikat menyebabkan rakyat lebih mementingkan kesenangan sesaat. Selain itu, orang juga enggan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain. Sekian analisis mengenai perbandingan demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang ada di Amerika Serikat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.